Dan tema hari ini adalah saya pilih tema yaitu metanoia. Kata metanoia itu sebenarnya dari kata bahasa Yunani yaitu berbalik, berbalik. Di dalam terminologi kekristenan itu lebih banyak dipakai istilah pertobatan. Jadi berbalik dari kata metanoia artinya seperti seseorang berjalan ke arah depan lalu kemudian berbalik, itu namanya metanoia. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan yang berhubungan dengan hal itu, yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 8, ayatnya yang keempat sampai ayat ke-25. Banyak sekali ayatnya, panjang sekali ayatnya. Tapi kira kita akan baca bagian-bagian tertentu pada waktu khotbah ini dijalankan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kekristenan baru dimulai di Yerusalem, tercatat di Kisah Rasul pasal 2, kita mengerti bahwa pertumbuhannya sangat pesat sekali. Itu berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Kita baca pasal 4, kita tahu bahwa jemaat mula-mula, jemaat yang berdoa, jemaat yang saling memberkati satu dengan yang lain, sehingga kekristenan bertumbuh dengan sangat luar biasa dan perkembangannya sangat dahsyat. Namun demikian, di tengah-tengah perkembangan yang begitu pesat, ternyata ada tantangan-tantangan yang hebat dan dahsyat. Tantangan-tantangan pelayanan, misalnya kekurangan orang-orang yang siap untuk melayani. Kekurangan orang yang siap melayani dalam hal ini misalnya kekurangan para pelayan, sehingga perlu untuk membuat pelayan-pelayan baru, kasus Kisah Rasul pasal 6. Nah, namun di Kisah Rasul pasal 7 kita mengerti bahwa ada pelayan-pelayan baru, kemudian ada orang-orang yang punya komitmen yang tinggi dengan Tuhan, juga harus rela berkorban. Dan salah seorang yang sangat terkenal itu Stefanus di pasal 7 Kisah Rasul. Dan sesudah itu, Stefanus dianiaya dan dibunuh di Yerusalem, kita mengerti bahwa sesudah itu orang-orang Kristen mulai kiri, tinggalkan semua situasi yang tadinya nyaman, bersekutu bersama, berkumpul. Alkitab mengatakan atau Kisah Rasul mengatakan bahwa memecah roti, lalu membagi-bagikan kepada mereka satu dengan yang lain, yang punya diberkati oleh Tuhan, karena Roh Kudus menerangi mereka, dipenuhi hati mereka, lalu ada yang menjual tanahnya, menjual harta bendanya, disayangkan kepada rasul-rasul untuk perkembangan pelayanan yang sangat luar biasa. Tetapi setelah peristiwa pasal 7 Kisah Rasul, umat Allah pada waktu itu atau orang Kristen pada waktu itu disebarluaskan atau tersebar luas dan tercerai-berai kemana-mana, diseparate, dibuang, melarikan diri, dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan salah satu tokoh yang sangat terkenal untuk membunuh namanya Saulus, yang kemudian nanti di pasal 9 kalau kita baca itu dia bertobat, ganti nama jadi Paulus, dan saat ini kampanye mengikuti jejak-jejak Paulus dalam pelayanan kita. Nah, di pasal 8 ini menarik bahwa pada waktu umat Allah sudah mulai tersebar karena dikejar-kejar untuk dibunuh, lalu mereka melarikan diri kemana-mana, ternyata tidak selamanya situasi yang menekan, situasi yang begitu mencekam itu membuat mereka tidak bisa buat apa-apa. Zona nyamannya yang tadi di Yerusalem, di mana mereka membagi-bagikan roti satu dengan yang lain, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain, ternyata itu pada waktu mereka dikejar-kejar, lalu kemudian mereka melarikan diri, ternyata tidak membuat mereka seperti luntur imannya. Yang terjadi adalah di pasal 8 ayat 4 dikatakan demikian, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil. Ini sangat luar biasa. Kalau situasi yang baik-baik saja, situasi yang nyaman-nyaman saja, lalu kita memberitakan Injil, itu biasa. Kalau Bapak Ibu sementara juga tenang-tenang saja, santai-santai saja, diberkati dengan berkat melimpah, ditolong Tuhan dengan sangat luar biasa, lalu menjadi saksi Tuhan itu sangat hebat, sangat biasa saja ya. Jadi luar biasa kita bisa lakukan hal ini. Tetapi lihatlah umat Allah ini di tengah-tengah melarikan diri, mencoba untuk pergi tinggalkan semua situasi nyaman mereka. Injil kerajaan selalu diberitakan. Lalu ada seorang murid yang namanya Filipus.
Dia pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Itu ayat 5 dari kitab Kisah Rasul pasal 8. Filipus pergi masuk Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Samaria itu bukan kota yang jadi bagian penting dari bagi Allah. Ya, Samaria dianggap selalu kota masyarakat kelas bawah di tengah-tengah iman Yudaisme. Samaria dianggap orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tahu cerita pada waktu Yesus masuk ke Samaria di Yohanes pasal 4 dan bertemu dengan wanita Samaria. Wanita Samaria itu menolak Yesus sebenarnya awalnya. Lalu kita mengerti bahwa Samaria itu mengatakan bahwa kami punya penyembahan bukan di Yerusalem, dan penyembahan kami ada di Gunung Gerizim, di sana gunung itu. Dan itu terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pak Filipus ini sesuatu sangat luar biasa. Setelah Yesus masuk menerobos batas-batas kultural di antara Israel dan Samaria, Filipus juga melakukan hal itu. Tetapi waktu Filipus masuk itu, dia menggenapi janji Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Filipus masuk di bagian ini sangat cepat sekali. Dia masuk ke situ, di Samaria itu. Jadi Filipus tidak segera hanya dia mau menerobos kultural yang terjadi di situ untuk menjangkau orang-orang Samaria, tapi juga dia menggenapi perintah Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang begitu dahsyat, orang-orang percaya, termasuk Rasul, murid-murid Yesus, Filipus salah satunya, masuk ke daerah itu. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar roh itu, saya berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ini Samaria. Ingatlah bahwa Samaria hanya ada satu wanita yang percaya kepada Yesus di sumur Yakub, pertemuan di Yohanes pasal 4. Barangkali dia bercerita kepada keluarga yang percaya. Tetapi pada waktu Filipus masuk, bukan hanya keluarga wanita itu, tapi ada banyak orang, dikatakan tadi saya baca di mulai ayat 5 ke bawah itu, atau ayat 6, banyak orang mendengar berita itu dan mereka melihat tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Filipus. Ada mujizat-mujizat yang dilakukan, dikerjakan di sana. Dan biasanya memang betul, kalau kita menginjili, kalau kita mau melihat mujizat yang besar, maka syarat utama adalah saudara harus pergi jadi seorang yang memenangkan jiwa. Dalam sejarah gereja, di dalam sejarah perintisan gereja apa saja, selalu gereja disertai oleh tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda itu orang-orang percaya mulai melakukan hal itu. Nah, kalau kita baca referensi di dalam Injil sinoptik, misalnya seperti di Markus pasal 16, ayat 15. Pada waktu Injil diberitakan, dikatakan di sana bahwa mereka pegang ular, tidak kena patung, mereka minum racun, tidak mati, dan sebagainya seperti itu. Itu dalam konteks penginjilan. Nah, Filipus masuk ke Samaria, kota yang begitu tadinya tertutup dan bertentangan dengan Yudaisme. Dikatakan pada waktu mereka melihat mujizat yang terjadi, mereka mulai percaya. Banyak orang mulai kerasukan, roh jahat mulai berseru, dan kemudian mereka dikatakan oleh firman Tuhan dalam teks bahasa asli, dikatakan bahwa clean, mereka dibersihkan, roh-rohnya mereka dibersihkan. Bahkan orang-orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang timpang juga berjalan. Ini sangat luar biasa. Lalu dikatakan ayat 8, maka sangat besar sukacita kota itu. Ini bukan sukacita gereja, sukacita kota. Sukacita. Karena ada terjadi restorasi besar-besaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang namanya Simon. Ayat 9 dikatakan demikian. Seorang yang bernama Simon, yang telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, dan menunjukkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon itu sendiri menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Ternyata sebelum ada tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Rasul Filipus atau murid Yesus yang namanya Filipus dan orang-orang percaya pada waktu itu, sudah ada seorang namanya Simon yang adalah tukang sihir dan selalu membuat tanda-tanda mujizat dan dikagumi oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria. Mereka kagum dengan Simon, buat hal-hal ajaib. Dan saya pikir bahwa memang ini selalu terjadi di mana-mana, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mujizat terjadi karena memang kita hanya ada di Alkitab. Enggak, saudara. Dukun-dukun, orang-orang yang disebut orang pintar tanda petik, orang-orang masyarakat yang dianggap begitu punya ilmu, juga bisa lakukan hal yang sama. Dan apakah ini hal terjadi ini biasa dalam masyarakat, dia biasa terjadi di masyarakat kita, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, selalu ada hal semacam gitu. Nah, bahkan mereka anggap dia seperti seorang yang memang datang dikirim oleh Allah, itu dari tadi kita baca. Namun demikian, sesudah Filipus melakukan hal yang ajaib seperti itu, yang terjadi ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Simon menjadi percaya. Ini namanya metanoia. Lalu dikatakan bahwa sesudah itu dibaptis. Sesudah dibaptis, dia selalu bersama-sama dengan Filipus. Poin pertama saya dari khotbah atau renungan pada sore hari ini adalah, yang pertama adalah kalau kita mau metanoia, yang pertama adalah harus ada perubahan keyakinan, harus ada perubahan dogmatika, harus ada perubahan dogma yang kita percayai. Simon sejak turun-temurun bahkan menjadi orang yang sangat dihargai, diagungkan, bahkan mungkin dimuliakan, dihormati karena sihirnya. Keyakinan dia kepada Allah-Allah yang tidak dikenal, keyakinan dia kepada Allah-Allah yang disembah selama ini, bukan kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, yang apalagi kepada Yesus Kristus sama sekali tidak. Tetapi pada waktu Simon bertemu dengan Filipus, itu yang terjadi. Metanoia terjadi, berbalikan terjadi. Apa yang terjadi dalam diri Simon? Perubahan keyakinan, perubahan dogma dari pemahaman dia sebelumnya sebagai seorang tukang sihir kembali menjadi seorang murid Yesus. Nah, ini poin yang paling penting bagi kita. Metanoia akan terjadi bagi kita kalau kita setelah terjadi perubahan dogma, perubahan keyakinan kita. Saya tidak tahu, barangkali kita bukan seperti Simon yang seorang penyihir atau apa saja bisa membuat segala sesuatu yang ajaib lewat hal-hal yang bendawi, jasmania seperti itu. Tapi barangkali kita punya keyakinan-keyakinan lain. Keyakinan kepada hari-hari, keyakinan kepada waktu-waktu tertentu, keyakinan kepada benda-benda tertentu, keyakinan kepada hal-hal yang begitu kita pikir bahwa ini akan menolong kita dan sebagainya. Ada banyak hal. Keyakinan-keyakinan. Dan itu bisa saja menjadi hambatan bagi kita. Dan Simon, walaupun dia tidak dijelaskan di sini hambatannya apa, tapi pasti terjadi. Kenapa dia mau berubah? Karena dia melihat sesuatu yang sangat berbeda dari Tuhan Yesus Kristus. Saya masih ingat persis pada waktu saya tahun 80 keluar dari kota saya, kota Ambon. Saya berangkat ke Jawa untuk studi. Dan saya tidak pernah lupa betul. Didoakan oleh keluarga, lalu kemudian ada sahabat saya, dia seorang pendoa, kalau dia berdoa, tapi dia berdoa dengan minyak wangi. Jadi saya disanggup minyak wangi. Waktu zaman itu saya barangkali Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih pernah hidup di tahun 80-an pasti tahu ada satu jenis minyak wangi namanya Mirabella. Itu minyak wangi yang sangat wangi waktu itu. Lalu kemudian saya disanggup cukup banyak, mungkin ada sekitar 2 pak. Saya pikir kenapa harus ini? Saya pergi ke Jawa, minyak wangi itu datang dari Jawa. Tapi itu bukan intinya di situ. Adalah bahwa ada doa yang didoakan di situ. Dan didoakan oleh seorang ibu yang dianggap pendoa. Dan saya tidak tahu dia doa seperti apa. Karena dia bawa masuk ke ruang doanya, dia berdoa, lalu kami dikasih, lalu pergi. Tapi ini yang menjadi masalah bagi saya. Pada waktu mau pergi, saya dipesan oleh ibu itu dan mami saya. Kalau kamu nanti di Jawa ada masalah, semprot minyak itu atau gosok minyak itu di badanmu atau di bagian tertentu di tubuhmu, kamu akan bertemu dengan saya, kamu kuliah, kamu belajar, kamu akan dikasihani atau apa namanya lagi itu oleh dosen atau oleh gurumu, dan kamu akan jalan-jalan lapang. Jadi saya berangkat ke Jawa bawa itu dengan
zaman itu saya cuma naik kapal, kami belum nggak bisa naik pesawat, dan memang sulit, pesawat sangat sulit, jarang dan juga mahal. Dan saya naik kapal dari Ambon ke Surabaya, kemudian saya naik bis ke Semarang, saya pindah ke SMA kelas 3 di Semarang. Dan saya bawa itu minyak begitu. Dan singkat cerita, saya bawa itu juga sampai waktu saya kuliah masuk ke Jogja. Saya masuk ke Jogja, saya bawa minyak itu ke Jogja. Yang menarik adalah bahwa saya cuma bawa saja dan saya tidak pernah pakai minyak itu. Pertama, saya nggak terlalu suka dengan minyak itu. Dari bawa-bawanya saya nggak suka dengan minyak itu, jenis seperti itu. Yang kedua, saya belum percaya Yesus, belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi saya tidak pernah pakai barang itu, minyak itu. Tapi pada waktu saya di Yogyakarta, saya terima Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan Juru Selamat pribadi, saya sadar persis bahwa ini salah, ini keliru. Dan kemudian saya tidak pernah pakai minyak itu. Tahun 85 dalam liburan kampus, saya pulang ke kota saya, ke Ambon. Kembali lagi naik kapal, kalau pulang, saya ingat persis ketemu dengan ibu yang berdoa itu. Sudah sangat, dia sudah tua, dia berdoa, tapi masih tak berdoa. Lalu dia katakan kepada saya, kamu satu-satunya orang, saya nggak pernah lupa kata-kata perkataan beliau, orang yang pemberontak, anak yang pemberontak. Karena semua orang yang bawa minyak saya memakainya kecuali kamu. Kamu tidak pernah pakai minyak saya. Ini ibu ini, dia begitu tahu, luar biasa, saudara. Padahal saya nggak beritahu ke dia boleh saya pakai minyak atau tidak pakai minyak gitu. Tapi dia kata, kamu tidak pernah memakai minyak saya, dan kamu adalah pemberontak. Saya mau kasih tahu di depan mami dan papimu bahwa kamu tidak pernah akan berhasil. Baru saya sadar, ternyata minyak itu untuk minyak keberhasilan, saudara. Minyak untuk keberhasilan seseorang kalau di luar. Dan wow, saya pikir, wow, puji Tuhan, saya tidak pakai. Dan saya sudah bertobat. Sudah 3 tahun saya pertobatannya. Saya sementara semangat melayani sebagai di kampus, saudara. Di kampus sebagai pemuda yang baru bertobat dan melayani di kampus-kampus, saudara. Jadi saya hampir tidak peduli dengan omongan dia. Lalu kemudian waktu saya mau kembali ke Jawa setelah liburan, mereka mau panggil dia, saya bilang, saya tidak mau ibu itu berdoa lagi. Cukup sampai di sini. Saya tidak mau dia berdoa untuk saya, dan menurut saya doa dia tidak pernah terkabulkan. Sampai kapanpun nanti kita akan buktikan bahwa doa dia dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dan itu singkat cerita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak media, banyak cara yang orang pakai di zaman modern ini. Zaman saya belum zaman modern juga barangkali pada waktu itu. Tetapi kira-kira seperti gitu. Bukan seperti Simon yang seorang penyihir, tapi ada hal yang kita pakai, bendawi, apa saja yang kita pakai. Yang kita menganggap bahwa itu akan menolong kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kehidupan kita, dan sebagainya, kita bisa pakai, saudara. Nah, tapi pada waktu dia bertemu dengan rasul-rasul, khusus Filipus, dan dia tahu persis bahwa hanya ada satu nama di kolong langit ini yang tidak bisa diganggu-gugat, itu Yesus Kristus. Bahwa di bawah kolong langit ini, nama Yesus yang ditinggikan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa dia Tuhan. Simon berubah total. Secara keyakinan dan dogmatika, dia rubah semua yang dia miliki. Tapi saya kasih dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa ini yang perlu terjadi dalam hidup kita. Metanoia artinya kita merubah semua total. Kita lepaskan semuanya. Tidak boleh ada yang kita simpan. Betul-betul kita menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan. Yang hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Simon. Lalu Samaria digoncangkan pada waktu Simon bertobat. Semua orang yang tadinya pengikut Simon pasti akan menjadi pengikutnya Yesus Kristus. Mereka ikut Filipus, tapi Filipus memberitakan nama Yesus Kristus, dan sehingga banyak orang tertarik dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, poin saya adalah bahwa pada waktu kita mau hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita berjalan lurus sesuai dengan ajaran-ajaran yang Tuhan mau, maka harus ada terjadi metanoia. Perubahan keyakinan, perubahan dogmatika, itu perlu terjadi dalam hidup kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara, kita akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan tadi seperti saya kasih contoh, saya tidak tahu persis apa yang kita gumuli hari ini, apa yang kita punya hari ini. Tapi dari pengalaman saya pribadi, saya harus melepaskan itu. Ya. Dan itu kalau kita lepaskan, itu keyakinan kita, dogma kita harus lepaskan.
Itu hal yang pertama. Yang kedua, dari bagian ini adalah bahwa tidak hanya perubahan keyakinan dan dogma, tapi juga harus ada perubahan paradigma yang terjadi. Ayat 18 kita mulai. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga padaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah pada Tuhan, supaya ia mengampuni niatmu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan menjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya padaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Tapi sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi Simon ini menarik. Dia sudah rubah keyakinannya dia. Wah, luar biasa, ternyata tidak gampang untuk merubah keyakinan seperti itu. Dia merasa bahwa dia kalah ilmu saja. Ilmu Filipus, bahkan ditambahkan kemudian ada Petrus di situ. Lebih tinggi dari ilmunya, sehingga dia ikuti mereka. Itu seperti, saya membayangkan itu seperti perguruan silat Shaolin. Perguruan tinggi silat Shaolin itu kan kalau sampai yang ilmunya kuat, dia akan ikuti, ya, di perguruan silat itu. Bertanding, kemudian kalau kalah, yang kalah ikut yang kuat. Nah, itu terjadi, saudara, dengan Simon. Simon pun seperti itu. Dan sehingga pada waktu di ayat 18 dikatakan bahwa waktu dia lihat bahwa pada waktu rasul-rasul menumpahkan tangan, Roh Kudus masuk ke dalam orang-orang percaya yang baru bertobat itu, Simon, waduh, luar biasa. Ini hebat, ini nggak ada ilmu seperti gini. Ini ilmu yang baru ini. Ilmu yang baru. Sehingga Simon perlu menawarkan diri, ingin membeli kuasa itu. Wah, ini kuasanya luar biasa. Ini bukannya kuasa-kuasa biasa. Dia sudah lihat Paulus, Filipus, dan bahkan Petrus disebut di sini, melakukan tanda-tanda mujizat. Banyak orang timpang berjalan, orang lumpuh berdiri, roh-roh jahat keluar. Tapi dia baru lihat hal yang fenomena baru, bahwa Roh Kudus masuk dan merubah hati orang. Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang, lalu kemudian merubah orang ini. Terjadi metanoia besar-besaran. Perbalikan sangat luar biasa. Waduh, Simon katakan bahwa, wah, kalau begitu, saya juga mau kuasa ini. Ini saya nggak punya. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, dari teks ayat 18 ini, kita bisa tahu bahwa motivasi Simon hanya main-main saja. Dia merasa bahwa dia kalah ilmu saja. Tapi pada waktu dia ada ilmu lebih tinggi. Barangkali kalau kita pakai istilah ilmu silat itu kanuragannya. Sangat luar biasa. Dia pengen beli, saudara. Pengen beli. Dan dia pikir itu bisa dibeli dan itu gampang ditransfer kuasanya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan itu? Petrus katakan kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam praktek kehidupan kerohanian itu kadang-kadang kita berpikir bahwa uang kita bisa menguasai apa saja, atau harta kita bisa menguasai apa saja. Berkona apa saja dengan semua hal itu. Paradigma kita harus berubah tentang hal itu. Uang hanya alat. Kuasa Allah diberikan kepada mereka yang hatinya terbuka kepada dia, bukan kepada orang-orang yang mau membeli kuasa seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu kita pada sore hari ini. Paradigma kita harus berubah pada waktu kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan yang sangat hebat. Bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus diberikan untuk menjadi pendamping kita. Itu diberikan gratis, cuma-cuma. Asal kita percaya kepada Yesus. Asal kita yakin dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak harus melakukan hal-hal yang seperti tadi kata yang seperti Simon, semua mau membeli atau kita memakai cara-cara yang lain. Ada banyak orang yang merasa bahwa barangkali kalau saya ikut pelayanan, kalau saya ikut kegiatan doa, saya bisa dapat kuasa itu. Enggak, saudara. Seharusnya kalau kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, atau kita lakukan kegiatan doa atau kegiatan gereja, itu bagian daripada kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan juga daripada Roh Kudus yang sudah ditransformasikan ke dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang melayani dia. Nah, ini penting.
Sehingga paradigma kita terhadap Allah itu berbeda. Paradigma kita terhadap kuasa roh Allah itu sangat berbeda. Bahwa roh Allah itu sudah disediakan untuk saudara dan saya. Kalau kita terima Yesus, kita berubah keyakinan, betul. Tapi kita harus terima Roh Kudus. Itu penting sekali. Karena dengan demikian, maka kita akan diberkati terus. Itu akan menjaga kita. Yohanes pasal 14, 15, bahkan 16 dikatakan bahwa itu janjikan oleh Tuhan Yesus. Itu untuk menjadi pendamping. Dikatakan parakletos, penasehat kita. Yang memberikan advice kepada saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu Roh Kudus. Dan kita itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak harus membeli, tidak harus melakukan sesuatu yang seperti seolah supaya Tuhan memberikan kepada kita, enggak. Diberikan dengan cuma-cuma. Syaratnya adalah sungguh-sungguh metanoia kepada Tuhan. Berbalik semuanya. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya Yesus yang masuk dalam hidup kita, Roh Kudus disediakan untuk memperbaiki saudara dan saya, tapi juga Roh Kudus disediakan untuk mendampingi kita. Hari ini kita tidak punya kita tidak bisa lihat Yesus muka dengan muka. Tapi Roh Kudus itu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara saya. Amin. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Saya teringat pada waktu kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil Matius 12, itu ada perdebatan sangat sengit. Lalu Yesus katakan bahwa yang paling sulit adalah mendukakan Roh Kudus. Itu kata-kata yang dosa yang sulit diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena Yesus yang kelihatan saja pada zaman itu, orang-orang Farisi menolak dia dan menghakimi dia. Apalagi Roh Kudus itu kelihatan. Nah, tanggung jawab kita hari ini adalah kepada Roh Kudus. Banyak kita berhubungan dengan Roh Kudus. Yesus, Roh Kudus akan menyampaikan kepada Yesus dan kepada Allah Bapa di surga untuk apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli, apa yang kita lakukan, apa yang kita sebenarnya kerjakan. Persoalannya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus. Nah, Simon merasa bahwa Roh Kudus bisa dibeli. Simon merasa bahwa kuasa Allah itu bisa dibeli. Sama sekali tidak. Paradigma dia berubah. Lalu di ayat 21 kata, tidak ada hak, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Mari kita hidup lurus di hadapan Allah. Kita sungguh-sungguh di hadapan Allah dengan benar, maka Allah akan berikan kepada kita semua kelengkapannya. Tidak hanya Yesus Kristus, tapi Roh Kudus juga diberikan kepada saudara untuk menolong kita. Untuk menolong kita dalam berjalan, untuk menolong kita dalam berusaha, untuk menolong kita di dalam melakukan tanggung jawab tugas kita di bumi ini, untuk menolong kita di dalam keluarga kita. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Saya kira kalau saya minta Bapak Ibu Saudara bersaksi hari ini, pasti punya pasti minimal punya satu pengalaman dengan Roh Kudus. Kalau misalnya ada suami istri yang bertengkar, apa yang membuat kita bisa dingin? Bisa membuat kita bisa baik lagi kembali. Apa yang membuat kita bisa saling memahami satu dengan yang lain? Saya kira pasti Roh Kudus. Bagi orang percaya Roh Kudus. Itulah sebabnya rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan pada waktu diberkati. Karena di sana pada waktu diberkati, Roh Kudus juga diberikan, dipersiapkan untuk menolong rumah-rumah tangga Kristen. Dan ini penting bagi kita hari ini. Bahwa kalau masih ada hal-hal yang belum kita lepaskan, bukan sihir, bukan juga nujum dan bukan hal-hal yang lain. Tapi barangkali ada karakter-karakter kita yang perlu dilepaskan. Lepaskanlah. Metanoia, berbaliklah kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dalam hati Bapak Ibu Saudara pribadi, maka kita akan menikmati karunia-karunia yang luar biasa, berkat-berkat yang besar, bukan hanya yang kecil, yang besar yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Ada pemulihan-pemulihan terjadi dalam keluarga-keluarga. Kita berpikir soal metanoia kepada orang yang baru bertobat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya metanoia itu juga terjadi dalam keluarga saya. Harus tiap hari harus terjadi metanoia. Ada hal harus diperbaiki supaya keluarga diberkati, anak-anak diberkati, hubungan satu dengan lain diberkati, gereja makin kuat karena ada banyak orang berbalik dari hal-hal cara pandang dia, pola pikir dia, point of view-nya, mereka kembali kepada Yesus, kembali kepada Roh Kudus, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu itu yang terjadi, itu yang disebut dengan metanoia. Saya berharap dengan firman Tuhan pada sore hari ini kita sangat diberkati. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ikut dalam Zoom ini ataupun yang live atau onsite di Makassar. Tuhan akan memberkati engkau. Kalau ada perubahan secara keyakinan,
Kalau ada perubahan secara paradigmamu berubah terhadap Tuhan, terhadap Yesus, terhadap Roh Kudus, maka engkau akan diberkati, keluargamu akan diberkati, pekerjaan usahamu akan diberkati, apapun yang kau kerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Samaria, satu kota bersuka cita karena ada metanoia terjadi. Satu keluarga dalam keluarga saya akan bersuka cita karena terjadi metanoia. Satu kelurahan di kelurahan tempat saya tinggal akan bersuka cita karena ada metanoia. Satu kota kita di mana kita berada hari ini, saya tidak tahu yang ikut Zoom itu dari mana-mana, tapi pasti akan terjadi. Satu kantor di mana kita bekerja, satu tempat di mana kita studi bersama akan bersuka cita oleh karena ada orang-orang yang berubah, ada metanoia terjadi dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Yesus. Maka itulah yang menjadi penting bagi kita. Gereja akan bertumbuh, gereja akan kuat, saudara akan diberkati terus-menerus karena ada metanoia dalam kehidupan kita. Pribadi-pribadi, keluarga, masyarakat, secara sosial maupun secara keyakinan kita. Bahkan paradigma kita berubah karena terjadi metanoia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami belajar hari ini, sore ini, tentang satu kata penting dalam bahasa Yunani, yaitu metanoia. Yaitu berjalan dan berbalik arah. Dan dari teks yang kami baca, kami tahu persis bahwa Tuhan menginginkan supaya hidup kami pun berubah. Barangkali ada keyakinan-keyakinan kami yang selama ini kami pegang, pertahankan, begitu kuat, dan kami yakin bahwa ini yang benar. Tapi kami mau tahu bahwa kami tahu hanya bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan kebenaran hakiki adalah dalam Alkitab. Semua yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Alkitab, kami akan lepaskan. Dan kami mau kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus-Mu ada roh yang sangat luar biasa. Yang membuat kami berubah. Kalau Simon gagal dalam hal ini untuk merubah paradigmanya, kami tidak mau gagal seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan firman-Mu hari ini, kalau ada yang sakit, kalau ada yang bergumul, dalam nama Yesus, dipulihkan, disembuhkan. Yang timpang berjalan, yang lumpuh melompat, yang ada roh-roh jahat, dalam nama Yesus, Engkau tidak berkuasa atas hidup kami. Terpujilah Engkau, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan keluarga, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keluarga yang sementara bergumul dalam pemulihan. Persoalan-persoalan ekonomi, Tuhan kami tahu bahwa Engkau datang untuk mendatangkan kelimpahan kepada kami. Kelimpahan secara spiritual maupun kelimpahan secara jasmani. Kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Minta tolong Pak Yo. Pak Yo akan pimpin kita dalam doa perjamuan. Iya. Ada satu pujian bisa diangkat dari Makassar? Ya Pak. Darahmu Yesus, bisa? Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang
Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oke, baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah bisa siapkan roti dan anggurnya, tapi yang di Makassar sudah dibagikan roti dan anggur. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, dan kita akan menikmati perjamuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus yang diserahkan, dipecahkan bagi dosa Bapak Ibu Saudara saya? Mari ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Sedangkan pegang anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara yakin bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah bagi dosa saudara dan saya? Mari ambil dan minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjamuan malam hari ini. Kami terpisah secara tubuh, ada di rumah, ada di onsite di GCKF di Makassar, ada di kota-kota yang lain, tapi secara rohani kami satu, bersekutu bersama-sama, mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan sengsara kematian Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tubuhmu dan darahmu dicurahkan, sehingga kami hari ini memperoleh kemenangan. Dan kami yakin Tuhan, perjamuan kudus ini membawa kepada kami kemenangan-kemenangan dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Makassar.